Halo teman-teman, bertemu lagi di pembahasan materi. Kali ini aku akan membahas mengenai materi hidrostatis. Sebelum memulai materi, aku ingin bertanya dulu nih, adakah di antara kalian yang pernah menyelam? Apa yang kalian rasakan? Bagi kalian yang sudah pernah menyelam, pasti pernah merasakan kan? Semakin dalam kalian menyelam, semakin sulit untuk bergerak dan semakin sakit pula telinga kalian. Benar kan? Tahu nggak kenapa hal itu dapat terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan, dan semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Artinya, tekanan berbanding lurus dengan kedalaman dan massa jenis zat cair. Selain itu, manusia diperkirakan mampu menyelam hingga kedalaman sekitar 20 meter. Lebih dalam dari itu, tekanan air akan semakin besar, hingga melebihi 240.000 pascal, dan paru-paru manusia tidak akan dapat menahannya. Jangan pernah coba-coba menyelam lebih dari 20 meter ya teman-teman, apalagi tanpa alat bantu. Nanti bisa-bisa kalian menyelam hingga tembus ke dunia lain, alias innalillahi. Back to topic. Pada materi hidrostatis ini, kita akan membahas mengenai definisi hidrostatis, hukum dan konsep hidrostatis, sifat-sifat hidrostatis, faktor yang mempengaruhi hidrostatis, rumus-rumus yang ada di hidrostatis, serta penerapan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, definisi tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair pada kedalaman tertentu. Tekanan ini berbanding lurus dengan kedalaman dan massa jenis zat cair. Selain itu, tekanan hidrostatis dapat didefinisikan sebagai tekanan yang disebabkan oleh gaya zat cair terhadap bidang tekan pada kedalaman tertentu. Selanjutnya, hukum penting dalam hidrostatis. Yang pertama ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani kuno bernama Archimedes yang hidup sekitar abad 3 sebelum Masehi. Beliau menemukan hukum ini pada sekitar tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Hukum Archimedes ini berbunyi, benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam fluida diam akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Penerapan dalam hukum ini digunakan untuk menghitung gaya apung yang dialami benda saat berada dalam zat cair, seperti saat benda terapung atau tenggelam. Yang kedua, hukum Pascal. Hukum Pascal ditemukan pada tahun 1653 Masehi oleh seorang matematikawan, fisikawan, filsuf serta penulis Katolik Prancis bernama Blaise Pascal. Hukum ini berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan secara merata ke segala arah. Penerapan dalam hukum ini diterapkan dalam sistem hidrolik, seperti lift hidrolik dan rem hidrolik untuk meningkatkan gaya yang sama menggunakan tekanan yang sama. Yang ketiga ada hukum dasar hidrostatis. Bunyi hukum ini, setiap titik pada bidang datar yang terletak dalam zat cair yang sejenis akan memiliki tekanan yang sama. Penerapannya, hukum ini menjelaskan bagaimana tekanan di dalam zat cair meningkat seiring dengan kedalaman. Yang keempat, tekanan hidrostatis. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh suatu benda akibat kedalaman zat cair. Yang kelima, bejana berhubungan. Bejana berhubungan ini memiliki konsep yang merupakan bejana yang memiliki bagian yang saling berhubungan dan berisi zat cair. Bejana ini memiliki prinsip, jika permukaan zat cair dalam bejana berhubungan terhubung, maka permukaan zat cair tersebut akan berada pada ketinggian yang sama.
Tidak hanya manusia loh yang memiliki sifat-sifat tertentu, tekanan hidrostatis juga memiliki sifat-sifatnya. Yang pertama, tekanan hidrostatis sama di semua arah pada kedalaman yang sama. Yang kedua, tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi bentuk wadah. Dan yang terakhir, tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman dan massa jenis zat cair. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Ada massa jenis, kedalaman zat cair, dan percepatan gravitasi. Pertama, massa jenis. Makin besar massa jenisnya, makin besar pula tekanan hidrostatis. Yang kedua, kedalaman zat cair. Semakin dalam kedudukannya, makin besar tekanan hidrostatisnya. Dan yang terakhir, percepatan gravitasi. Makin besar gravitasinya, makin besar pula tekanan hidrostatisnya. Yang artinya, tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis, kedalaman zat cair, dan percepatan gravitasi. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting dari hidrostatis, yaitu rumus-rumus terkait hidrostatis. Pada rumus pertama, ini adalah rumus untuk menghitung tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. P yang besar kita baca pressure, itu adalah tekanan hidrostatis, yang nanti satuannya N per M kuadrat. Lalu ada P kecil, itu dibaca Rho. P kecil itu merupakan massa jenis zat cair, yang memiliki satuan kilogram per meter kubik. Lalu selanjutnya ada G atau gravity. Itu adalah gravitasi yang memiliki satuan M per S second. Gravitasi dapat disesuaikan dengan soal ya teman-teman, dapat berupa 9,8 ataupun dibulatkan menjadi 10. Dan yang terakhir ada H atau height. Height adalah kedalaman yang memiliki satuan meter. Di sampingnya ada beberapa contoh massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik. Di situ ada air, minyak, alkohol, sirup, dan madu. Massa jenis zat cair ini dapat berubah ya teman-teman, tergantung suhu, tekanan, jenis zat cair, dan konsentrasinya. Rumus yang kedua adalah rumus untuk menghitung gaya apung. Rumusnya FB sama dengan Rho kali G kali V. FB ini merupakan buoyant force, yaitu gaya apung, memiliki satuan Newton. Lalu ada Rho, yang merupakan kerapatan atau massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Lalu ada G atau gravity, yang merupakan gravitasi, memiliki satuan M per S second. Lalu yang terakhir ada V atau volume, yaitu volume zat cair yang dipindahkan, memiliki satuan meter kubik. Teman-teman, FB di sini juga dapat diartikan dengan FA ya. FA dengan FB itu sama-sama gaya apung. Namun terkadang ada orang yang menggunakan FA, ada juga orang yang menggunakan FB. Sekarang kita masuk ke rumus terakhir, yaitu rumus atau formula untuk menghitung berat benda di air. Rumusnya adalah WBU sama dengan WBA dikurang FA. WBU atau weight of body in water adalah berat benda di air, memiliki satuan Newton. Lalu WBA adalah weight of body in air, yaitu berat benda di udara dan memiliki satuan Newton pula. Lalu ada FA. FA ini sama seperti FB yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, yaitu sama-sama gaya apung, memiliki satuan Newton. Sekarang kita masuk ke bagian akhir materi, yaitu penerapan prinsip hidrostatis pada kehidupan. Apakah teman-teman sudah mulai lelah mendengarkan videonya? Tetap fokus ya teman-teman. Beberapa penerapan prinsip hidrostatis pada kehidupan ada banyak. Di antaranya, bagian bawah bendungan yang dibuat lebih tebal untuk menahan tekanan air. Lalu, semakin dalam ketika menyelam, telinga akan semakin sakit.
Kemudian ada juga ketebalan pada gelas kaca. Kenaikan tekanan saat menyelam di kolam renang. Lalu ada pemasangan botol infus. Semakin tinggi, makin besar tekanan, sehingga cairan infus mudah mengalir. Lalu ada pemasangan pipa pada pendistribusian PDAM dan lubang kuras pada bak penampungan. Sebenarnya masih ada banyak contoh-contoh yang lain, namun untuk sekarang cukup. Setelah melihat dan mendengar video pembelajaran tadi, apakah teman-teman sudah lebih paham mengenai materi hidrostatis? Bagi yang belum, kalian dapat mengulang videonya hingga paham. Yuk langsung aja ke bagian kesimpulan. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair pada kedalaman tertentu. Tekanan zat cair memiliki 5 hukum penting, yaitu hukum Archimedes, hukum Pascal, hukum dasar hidrostatis, hukum tekanan hidrostatis, dan hukum bejana berhubungan. Hidrostatis memiliki sifat ciri khas, yaitu sama di semua arah pada kedalaman yang sama, tidak dipengaruhi bentuk wadah, dan berbanding lurus dengan kedalaman, massa jenis zat cair, dan gravitasi. Hal ini sesuai dengan faktor yang mempengaruhi hidrostatik. Lalu ada 3 rumus penting yang harus kita ketahui dalam materi hidrostatik ini. Yang pertama, rumus tekanan hidrostatik, yaitu P sama dengan Rho dikali gravitasi dikali height atau kedalaman. Yang kedua, rumus untuk menghitung gaya apung, Fb sama dengan Rho dikali gravitasi dikali volume. Dan yang terakhir, rumus menghitung berat benda, yaitu Wbu sama dengan Wba dikurang Fa. Penerapan prinsip hidrostatis pada kehidupan nyatanya sangat banyak, yang salah satunya adalah menyelam ke dalam air, yang ketika kita sudah berada sangat dalam, telinga kita akan semakin terasa sakit. Apakah teman-teman dapat menyebutkan contoh lainnya? Kalau bisa, tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian materi pembelajaran mengenai hidrostatis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa menunggu video pembelajaran berikutnya. Dadah!